Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, waalaikumsalam, Ilyas. Ilyas. Oke, emang ya kita itu emang trio masketir gitu ya. Jadi kalau pas waktu kita jawab salam atau apapun itu, mesti bareng-bareng gitu. Jadi rasanya tuh kayak, ya emang kita itu kayak satu grup yang senada gitu loh. Apapun itu kayak secara nggak langsung telepatinya itu sudah menyambung kayak gitu ya nggak sih? Iya, benar Iya, iya, sekali, bisa. Ilyas. eh, ngomong-ngomong nih ya, Amel tambah putih nggak sih, Fir? Enggak Bercahaya juga, ya, Ilyas. Ilyas. Biasa Oh, aja. bercahaya. Ini efek lampu, Ilyas. Oh, efek lampu. Sama sih Mel, aku juga pakai efek lampu. Jadi seperti kelihatan lebih jernih, lebih putih juga gitu. Tapi ngomong-ngomong nih ya, Amel pakai skincare apa? Aku nggak pakai skincare apa-apa sih, cuman pakai pembersih wajah sama pelembab aja. Oh, pembersih wajahnya itu toner ya, Mel? Salah, Ilyas. Pembersih wajah itu beda dari toner. Kalau toner itu untuk membersihkan make up. Iya nggak sih? Oh, toner itu buat bersihin make up. Jadi kayak pembersih wajah gitu ya. Ya udahlah, ntar nanti aku bakalan ini akan menggunakan pembersih wajah juga supaya aku juga punya wajah yang lebih bersinar lagi kayak Amel, seperti Amel gitu. Tapi by the way nih Mel ya, kita kan sudah lama nggak ketemu nih. Nah, saya melihat Vira ada yang berbeda nih Mel. Baju batiknya itu sepertinya baru deh Mel. Ya nggak Vir? Iya, Bisa sepertinya aja, Ilyas. begitu, Lias. Kita belum pernah ketemu, belum pernah melihat Vira memakai pakaian itu ya, sepertinya. Iya, benar banget. Kalau boleh tahu nih, Fir, kan saya kan ini mau ikut sebuah kompetisi gitu yang Mm-mm. pakai pakaian batik gitu. Itu beli di mana, Fir? Kan barusan beli kamu itu. Aku ini beli di daerahku sini, di toko warna-warni namanya. Kalau di Malang nggak tahu ya aku belinya di mana. Oh, toko warna-warni. Tapi motifnya nggak biasa nggak sih, Mel? Kayak itu ada kayak perpaduan antara yang di sini sama yang di... Nah keren kan? Kayak Iya, keren ada banget. gitu loh. Eh, Batiknya itu tidak terlalu monoton ya, jadi kalau dilihat tuh nggak membosankan. Dan fashionable banget gitu. Iya. Gini aja, Fir, kan aku kan juga butuh pakaian batik gitu. Mungkin nanti aku minta tolong sama Vira buat difotoin gitu yang model-model cowok kayak gimana. Barangkali nanti saya apa ya, minat gitu. Minat nanti bisa saya titip Vira, nanti bisa pakai kurir JNE atau COD apapun itulah gitu. Boleh ya, Fir? Boleh, boleh. Kebetulan aku juga minggu depan ada rencana mau ke toko itu lagi sih. Alhamdulillah deh kalau gitu. Oke, eh kita kan biasanya kan kalau secara offline nih ya biasanya berkumpul di kantin, terus membicarakan hal-hal hot news, berita terbaru, ya apapun itulah ya gitu. Nah, sekarang nih kita kan lagi masa online ya. Masa online apalagi kita kan juga sama-sama Fakultas Ilmu Pendidikan yang memang konsen terhadap pendidikan seperti itu. Nah, ada kabar terbaru dan mungkin memang sudah terlaksana itu dari Menteri Pendidikan kita Bapak Nadiem menyelenggarakan yang namanya Merdeka Belajar gitu. Gimana menurut kalian Merdeka Belajar itu? Mungkin dari Amel dulu. Kalau aku lebih setuju sih, karena dengan Merdeka Belajar ini kan akan membuat kita semakin bebas ya dalam belajar, tidak terikat akan sesuatu. Jadi lebih bebas gitu ya Mel. Aku Iya, dengar-dengar iya. juga ini sih, saya mendengar juga pembelajarannya itu bebas. Jadi kalau kita mau belajar apa, ya kita langsung akses kayak gitu. Jadi memang benar-benar siswanya itu kayak memanusiakan dirinya gitu. Kalau belajar, ya belajar gitu, bebas apa yang dia pilih kayak gitu. Terus kalau menurut Vira gimana, Vir? Kalau menurutku, aku sedikit ini sih kurang setuju sih sama Merdeka Belajar karena apa ya, siswa atau mahasiswanya itu jadi lebih kayak kebebasannya itu nggak terarah gitu loh.
bisa aja sih ya kan. Mereka nggak tahu potensinya mereka apa, lalu mereka dibebaskan itu apa nanti mereka jadi nggak kayak apa ya, nggak tahu arah gitu loh, nggak tahu tujuannya gitu. Oke, soal potensi. Tapi kalau menurut Amel, dengan kebebasan itu sendiri, kalau soal potensi gimana Mel? Menurut Amel, apakah dengan kebebasan itu mereka bisa bisa ini Mel, bisa menemukan potensinya malahan? Ya, benar sekali Ilyas. Menurut saya karena saya setuju ya dengan Merdeka Belajar ini, jadi menurut saya itu dengan Merdeka Belajar akan memudahkan siswa untuk menemukan bakat mereka dan potensi mereka yang berada di mana gitu. Jadi bisa memfullkan dirinya bahwa saya ini adalah anak yang punya potensi kayak gitu ya, tapi dengan pencarian sendiri gitu ya Mel ya. Iya, benar Mas Ilyas. Kan dia jadi lebih leluasa ya untuk mencoba berbagai hal. Oh, seperti itu. Terus kalau menurut Vira gimana soal kebebasan memilih diri sendiri itu tadi mengenai potensinya? Katanya Amel kan kalau yang disampaikan Amel potensinya itu bakalan ditemukan karena dia eksplor diri sendiri gitu secara bebas. Tapi kalau Vira gimana, Vir? Menurutku ya nggak semua anak atau siswa itu kan bisa menemukan potensinya sendiri ya. Kalau anak dibebaskan itu mungkin ada beberapa anak yang apa yang belum bisa menemukan potensinya gitu loh. Iya sih, bener Vir. Bener juga yang disampaikan Vira. Kalau menurut Amel juga bener juga gitu. Kalau menurut Amel, kalau anak itu dibebaskan bakalan bisa memenuhi, maksudnya memenuhkan dirinya sendiri, mengaktualisasi diri secara bebas. Tapi juga benar yang disampaikan oleh Vira bahwasanya memang dalam Merdeka Belajar untuk masalah menemukan potensi ini tadi, anak nggak bisa sendiri gitu. Bisa jadi itu hanya beberapa saja. Lalu bagaimana dengan mereka yang memang memiliki motivasi belajar yang bisa dikatakan rendah, karena nggak semua anak memiliki karakter motivasi belajar tinggi. Seperti yang kita ketahui juga dalam mengantar pendidikan dulu kan siswa itu adalah pribadi yang unik, memiliki potensi sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi sama-sama benernya sih memang gitu. Nah, kalau untuk masalah motivasi belajar, menurut Amel gimana kalau untuk Merdeka Belajar? Untuk anak-anak itu lebih apakah lebih bersemangat belajar atau malah enggak menurut Amel? Iya, kalau menurut saya lebih dia bakal lebih semangat belajar sih Ilyas. Karena ya itu tadi kan dia diberi kebebasan ya untuk memilih akan memilih Belajar apa aja? pada pembelajarannya mana gitu. Benar juga sih. Tapi kalau menurut Vira gimana? Bisa sih, saya juga sedikit setuju sama Mbak Amel. Beberapa anak mungkin motivasi belajarnya menjadi lebih tinggi ya karena dibebaskan. Tapi juga ada sebagian yang mungkin motivasinya itu sedang gitu loh. Dia tidak memanfaatkan kebebasannya itu gitu. Tapi kalau Vira sendiri pernah nemuin nggak sih mungkin anak-anak gitu atau mungkin saudaranya sendiri yang memang pas waktu dengan menggunakan sistem Merdeka Belajar ini ternyata mereka malah lebih males untuk mengikuti sekolah gitu. Mungkin sedikit ya, masih nggak terlalu ini sih terlihat. Dia ini, ya benar saudara saya ada yang karena dibebaskan itu jadi lebih kayak menurun gitu loh, karena ya itu tadi karena ya dibebaskan. Dibebaskan karena nggak ada itu ya, karena ya memang dia secara bebas gitu belajar secara Mm-mm. bebas ya sekarapnya atau mungkin terserahnya dia sendiri kayak gitu ya, Mm-mm. sehingga ada yang ditemukan memang anak yang malas untuk mengikuti sekolah gitu ya, Fier. Ya benar Ilyas. Tapi kalau menurut Amel, Amel pernah nemuin nggak memang anak yang memang dengan adanya Merdeka Belajar ini itu masih tetap motivasi belajarnya itu masih tinggi, dalam artian masih tambah ikut Zoom meeting sama kelasnya gitu, pernah nggak nemuin Mel? Ya, pernah Ilyas, saudara saya ada yang mengikuti Merdeka Belajar kan. Nah, dia itu Mm-mm. malah lebih semangat dengan semangat belajar dengan mengikuti Merdeka Belajar ini dibanding
sebelum dia mengikuti Merdeka Belajar, dia malah tidak begitu bersemangat untuk sekolah. Oke, paham. Oke, terkait Merdeka Belajar, aku setuju sih sama kalian berdua, sama yang disamakan Amel dan juga Vira mengenai potensi gitu. Mengenai potensi, kalau dengan Merdeka Belajar secara bebas, memang sih beberapa anak memang memiliki kemampuan yang tinggi, dalam artian bisa memenuhkan dirinya, mencoba suatu hal yang dia inginkan. Kemudian kalau menurut Vira, juga benar juga gitu. Nggak semua anak itu memiliki kemampuan dapat memanfaatkan dirinya secara penuh kayak gitu. Sehingga masih butuh orang atau mungkin pihak yang memperhatikan mereka seperti itu. Terus terkait dengan motivasi belajar, itu sama, benar juga yang disampaikan oleh Amel, ada anak yang memang memiliki skala adaptasinya tinggi, sehingga dengan adanya seperti ini, dia nggak masalah gitu, malah menjadi semangat dia untuk ikut kelas, ikut aktif dalam sekolah, karena semuanya fleksibel gitu. Nah, terus tidak menutup kemungkinan juga seperti yang disampaikan oleh Vira bahwasanya kelemahan Merdeka Belajar ini adalah motivasi belajar siswa dapat menurun gitu jika dia memang tidak memiliki skala adaptasi yang memang tinggi kayak gitu. Kemudian juga nggak semua orang itu sama, memang semua anak itu juga memiliki potensinya masing-masing, memiliki ciri unik masing-masing kayak gitu. Nah, gimana kalau kita itu, kalau aku sih punya solusi ya dari kedua yang disampaikan oleh Amel dan juga Vira kayak gitu. Aku tuh punya solusi kalau Merdeka Belajar itu kita kan pernah tahu kampus mengajar ya. Kampus mengajar itu kan lebih ke mengajar bagaimana cara belajarnya siswa, membantu kita sebagai mahasiswa tuh bermitra sebagai sebagai kayak mitra dengan guru gitu. Terus itu untuk proses pembelajaran kayak gitu. Nah, kalau menurut kalian, misalkan kalau dari kita mengadakan yang namanya kampus mengajar, maksud saya kan sudah ada tuh ya kalau pengajar perintis untuk mengajar, itu di Merdeka Belajar. Nah, kalau kita ngadain kampus membimbing gimana ya? Jadi nanti itu bakalan memfasilitasi kayak yang disampaikan kelemahan dari Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Vira untuk mereka itu bisa beradaptasi sehingga bisa mengembangkan potensi seperti yang disampaikan oleh Amel, dia bisa beradaptasi secara penuh gitu. Jadi kita adain Merdeka Belajar untuk potensi, terus juga motivasi dan juga segala memfasilitasi mengenai tentang mengenai ke mengenai bimbingan dan juga konseling untuk perkembangan optimalnya siswa. Jadi kita adain yang namanya kampus membimbing. Gimana menurut kalian? Kan sama-sama bagusnya sesuai dengan disampaikan Vira dan juga Amel. Aku setuju sih, sepertinya bermanfaat dan bagus yaitu Ilyas. Kita membimbing mereka untuk pertama beradaptasi, lalu juga membimbing mereka yang belum menemukan potensinya, begitu kan Ilyas? Ada lagi, Vir? Sudah Ilyas, bagus Ilyas. Kalau menurut Amel gimana dengan adanya kampus membimbing yang membersamai kampus mengajar perintis ini, Mel? Kalau menurut saya ide bagus itu Ilyas, dengan kampus pembimbing ini kan malah bisa menunjang perkembangan siswa ya, yang seumpama ada yang kesulitan dalam pembelajaran Merdeka Belajar. Nah, dengan kampus bimbingan ini lebih bisa ditunjang gitu perkembangannya. Bener banget ya. Kalau gitu sekarang kan lagi zaman-zamannya, lagi masa-masanya PKM ya. Gimana kalau kita ngambil tema itu aja? Maksudnya topik yang diangkat itu tentang kampus membimbing untuk perkembangan siswa yang wajar dan untuk membersamai Merdeka Belajar dengan kampus mengajar perintis. Gimana teman-teman? Bagus sepertinya. Bagus, Buat Ilyas, kita pakai PKM apa ya kalau mengenai Merdeka Belajar itu? Kampus bimbing ya? Kampus membimbing. Kalau menurutku PKM-nya lebih ke gagasan tertulis gitu. Jadi nanti kita bisa mengajukan PKM GT, terus kita nanti cari dosen pembimbing, terus kita langsung ikutan gitu kan. Kemarin kan juga banyak tuh dosen-dosen yang cari mahasiswa buat ngadain PKM seperti itu. Setuju nggak kalau kita bakalan membuat PKM seperti itu? Boleh, kalau PKM GT boleh. Nanti kita nyusun proposalnya bareng-bareng ya.
Mm-mm. Iya Ilyas, menurut saya PKM dengan ide itu boleh sih Ilyas. Mm-mm. Terus kan kita dengan PKM itu kan kita bisa menyumbangsikan beberapa program untuk pendidikan di Indonesia supaya lebih maju dan lebih berkembang seperti itu ya. Ya udah, nanti kita pakai PKM GT ini ya. Nanti kita merumuskannya bareng-bareng lagi secara online gitu saja melalui WhatsApp. Kalau nggak gitu, kalau emang dibutuhkan menggunakan virtual online ketemu bareng kayak gini ya nggak apa-apa, nanti kita bakalan adain lagi gitu. Ya udah kalau gitu sampai jumpa di WhatsApp ya. Terus terima kasih juga udah seperti biasanya menyambungkan tali silaturahmi. Kalau biasanya di kantin, sekarang kita di Zoom meeting. Terus biasanya kita membahas tentang hot news gitu ya kan. Sekarang juga masih tetap membahas hot news dan malah penghasilan sebuah produk nih gitu. Iya, Yaudah, makasih juga ya Ilyas, Mbak Amel. Terima kasih juga Yaudah, Ilyas dan Vira. ya udah kalau gitu, karena habis ini kan kita kan kuliah bareng nih ya. Nah gimana kalau kita langsung kuliah aja? Kalau gitu aku pamit ya. Iya, Ya makasih ya Ilyas. Ilyas. Sampai jumpa teman-teman.